Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, kita tentu tidak pernah bisa berpikir atau tidak habis pikir mengapa ada orang yang kemudian dengan kekuasaan, kekayaan, bahkan jaringan, kesempatan dan peluang yang dimiliki itu justru semakin merajalela di dalam membuat hal-hal yang destruktif, bertentangan dengan kebenaran, menolak akal sehat, dan cenderung semena-mena. Kita akan semakin kesulitan mencoba mengetahui mengapa hal itu terjadi jika kita berangkat pada bagaimana semestinya rasio bekerja. Karena pada umumnya mereka yang berbuat kejahatan, yang melakukan tindakan mempermainkan hukum, ya, menginjak-injak kebenaran, juga memiliki satu pikiran yang rasional. Ya, kalau bahasa orang itu aji mumpung. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Mumpung jadi ini, jadi itu, punya kekuatan ini dan kekuatan itu. Maka segala daya dan upaya dia lakukan untuk memperkuat posisinya itu. Sehingga dia berpikir untuk bahagia selama-lamanya misalnya. Kalau dalam konteks politik berarti di dalam kekuasaan. Kalau di dalam konteks kehidupan berarti di dalam penguasaan dan seterusnya. Nah, itu semua terjadi dan dilakukan atas dasar rasionalitas yang subjektif dari orang yang melakukan itu semua. Akan tetapi, kalau kita lihat dalam konteks keilmuan di dalam Islam, terutama yang ada di dalam kajian Tazkiyatun Nafs, kita akan temukan bahwa penyebab manusia bertindak irasional melawan kebenaran, menginjak-injak hukum, itu dikarenakan penyakit yang ada di dalam hatinya. Dan salah satu penyakit dalam hati manusia itu adalah tulul amal alias panjang angan-angan. Dulu di zaman Nabi Musa ada, yaitu kelompok Bani Israel yang luar biasa, ya. Mereka mengatakan bahwa tidak akan di dalam neraka kecuali beberapa hari saja. Setelah itu dia akan masuk ke surga. Kata Allah, tilka amaniyuhum, ya, itu hanya angan-angan mereka. Kalau memang betul seperti itu, ya mereka hendaknya menghendaki kematian dan berburu untuk mendapatkan kematian. Karena kalaupun masuk neraka tidak lama setelah itu ke surga. Faktanya tidaklah demikian. Karena orang-orang yang takut terhadap kematian biasanya itu dikarenakan perbuatan tangan, kebijakan, dan penyalahgunaan kewenangan serta kekuasaan. Biasanya mereka adalah orang-orang yang takut mati. Pada saat yang sama, ketika mereka sudah terkena yang namanya panjang angan-angan, mereka berat berpisah dengan itu semua. Karena semua itu dianggap sebagai kenikmatan, dan itulah kenikmatan satu-satunya dalam hidup manusia yang bisa diperoleh. Maka teori politik Machiavelli yang menghalalkan segala cara untuk kekuasaan adalah wujud dari cara berpikir yang disebabkan oleh angan-angan serta pemahaman bahwa hanya di dunia inilah kesenangan itu terjadi. Nah, apa efek dari panjang angan-angan ini dalam kehidupan seseorang? Pertama, dia akan menjadi orang yang bodoh. Artinya, dia tidak bisa mencerna itu ilmu. Dia tidak bisa bedakan mana fakta, mana opini, asumsi, dan seterusnya. Yang penting dirinya tetap sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan tercapai, dan seterusnya. Itu saja. Ya, itulah kalau dalam Quran disebut orang-orang yang jahil atau layak namun tidak mengetahui, layas urun tidak menyadari, dan seterusnya. Nah, yang kedua, dia akan menjadi orang yang semakin jauh dari kebenaran dengan cara dia akan menunda-nunda melakukan kebaikan dan pertaubatan. Sudahlah, 5 tahun ini kita berbuat begini, nanti setelah itu taubatnya. Iya, kalau umurnya sampai 5 tahun. Kalau tidak, ditunda-tunda. Nanti pas 5 tahun dibilang maju lagi, kesempatan ini mumpung punya jaringan dan seterusnya, maju lagi, ditunda lagi kebaikan dan pertaubatan hingga pada akhirnya ajal menjemput dan dia belum sempat bertaubat. Nauzubillah min dzalik. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, apa yang kemudian bisa kita ambil dari pelajaran fakta-fakta belakangan yang menunjukkan arah tersebut? Pertama, kita harus menjadi orang yang betul-betul meyakini, kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin,
kita betul-betul meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita. Keberuntungan yang sejati adalah keberuntungan yang Allah jelaskan di dalam Quran, bukan kriteria-kriteria yang disusun oleh manusia. Misalnya, kalau saya hari ini punya keinginan tahun 2025 punya misalnya pesawat, nah, berhasil berarti kita berhasil, kita sukses. Tidak seperti itu. Kalau menurut salah seorang ustadz ya yang membimbing banyak anak santri menghafal Quran, dia bilang kalau hari ini kita bisa sujud kepada Allah, bisa membaca Quran, bisa zikir kepada Allah, itu sudah sukses luar biasa. Karena orang-orang yang seperti itu memang orang-orang yang tunduk atas perintah Allah, dan demikianlah Allah akan memberikan ketenangan di dalam hatinya. Dengan demikian, terhadap aspek-aspek yang kini kita banyak digoda berupa materialisme, kita memang harus betul-betul waspada, hati-hati, jangan sampai kita memiliki panjang angan-angan sehingga kita enggan untuk berbuat baik. Sholat, oh tanggung, pekerjaan belum selesai. Tiba waktu untuk ngaji, oh masih banyak hal yang harus diselesaikan, dan seterusnya, macam-macam. Pada akhirnya kita terus menunda, dan pada akhirnya kita tidak lagi memiliki kesempatan. Seperti orang yang tidur di malam hari, ketika dia terbangun jam 3, oh tidur lagi, masih panjang malam ya, bangun lagi adzan subuh, tidur sebentar lagi, tunggu qomat ya, bablas sampai kemudian matahari terbit, dan barulah kita terbangun, lalu kita menyesal kenapa kemudian sholat subuh tidak kita kerjakan karena menunda-nunda tadi. Padahal begitu kita sadar, begitu kita mengerti bahwa ini adalah waktunya untuk melakukan kebaikan, segeralah untuk kita lakukan. Semoga di akhir Ramadan ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasari'u ya ila magfiratim mir rabbikum. Jadi berlomba-lomba, bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, tidak ada keberuntungan besar bagi seorang anak manusia melainkan dia yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesuksesan sejati, itulah kemenangan luar biasa, dan semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk menggapai itu semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.